wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, rata-rata kalau biasanya Ramadan ini kajiannya beralih, nanti kajian berbuka bersama. Jadi alhamdulillah ini kajian berpuasa bersama ini ya. Nah, qadarullah memang ahad kedua ya. Saya sendiri ada jadwal nanti kajian buka bersama di Masjid Qalbun Salim, masjid belakang UIN ya, sebuah masjid yang dulu awal dakwah sunnah di Malang ya, sebelum banyak itu adalah yang awali insyaallah Qalbun Salim. Jadi masjid yang dibangun oleh dosen perbantuan UIN dari Saudi Arabia, angkatan awal ya. Jadi saya sendiri dulu karena nggak punya uang ya tinggal di masjid ya. Awalnya kenal sunnah itu ya karena itu nyari taraweh yang enak. Nah, ketemulah masjid itu, kemudian belajar di Qalbun Salim itu insyaallah. Jadi hari ini full insyaallah saya di Malang sampai malam ya, sampai imam taraweh ya. Qadarullah sekalian di Panjen ini. Baik, mari kita lanjutkan belajar kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang masa lahirnya Rasulullah sampai nanti umur 40 tahun ya. Kita sudah belajar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah ya, karena Rasulullah hijrahnya umur 53 tahun. Kalau itu kalender Masehi, yakni tanggal 20 April 571 Masehi, bertepatan dengan jaraknya 50 hari sesudah peristiwa penyerangan pasukan gajah oleh Abraha terhadap Ka'bah ya. 50 hari setelah itu barulah lahir seorang bayi yang mulia yang nanti menjadi penghulunya para manusia ya, semesta alam ini ya, nabi terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para jamaah dimulakan Allah, beliau dipersusukan oleh Halimatus Sa'diyah kepada Halimatus Sa'diyah. Setelah sebelumnya beliau menyusu juga terhadap Ibu Thuwaibah Aslamiyah ya, budaknya Abu Lahab yang ini bertetangga dengan Rasulullah karena Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah ya. Setelah itu selama kurang lebih 5 tahun di pengasuhan Ibu Halimah dari Bani Sa'diyah itu, selama berada di sana Ibu Halimah merasakan berbagai keberkahan ya, yang sebelumnya ketika datang ke Mekah mencari bayi yang mulia untuk disusui ini dalam keadaan tanah desanya kering, kambing-kambingnya kurus, ontanya juga kurus, masya Allah. Sejak bayi kecil yang mulia ini dibawa ke kampung Bani Sa'diyah, kampungnya jadi makmur, ya subur, kambingnya gemuk-gemuk, mengeluarkan susu dan sebagainya. Ini yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah. Hingga beliau sebenarnya sangat ingin agar berlama-lama mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil ini ya. Ada peristiwa yang membuat beliau kemudian takut sehingga mengembalikan kepada ibunya. Takut terjadi apa-apa, yakni ketika umur 5 tahun terjadi pembelahan dada beliau oleh malaikat Jibril ya, dan dikeluarkanlah darah bagian dari setan sehingga kemudian dimasukkan lagi dan bekas jahitannya tampak sampai beliau dewasa. Namun Ibu Halimah tidak tahu ketika itu apa yang dimaksud ini terjadi, khawatir akan keadaan bayi momongannya, maka sesudah peristiwa pembelahan dada itu beliau dikembalikan kepada Ibunda Aminah radhiyallahu anha. Aminah. Setelah itu baru dikembalikan kurang lebih 1 tahun, yakni ketika beliau umur 6 tahun. Ya, Ibunda Aminah mengajak beliau untuk ziarah ke makam ayahnya, yakni di Madinah. Dalam perjalanan itu ditemani oleh kakeknya dan juga Ummu Aiman. Ya,
Namun kemudian ketika perjalanan kembali dari ziarah, tepatnya di kota Abwa, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sakit dan akhirnya meninggal di dalam perjalanan itu. Sehinggalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya yang mencintai beliau, yakni Abdul Muthalib, ya, seorang kakek yang dulu memberikan nama Ahmad atau Muhammad ini, seorang kakek yang pimpinan orang-orang Quraisy, ya, sampai umur 8 tahun. Ya, ketika umur 8 tahun kakek yang mengasuhnya ini juga meninggal dunia. Hingga kemudian diasuh oleh pamannya yang sangat mencintainya pula, yakni Abu Thalib, mulai umur 8 tahun sampai Abu Thalib sendiri nanti wafat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 50 tahun. Di dalam pengasuhan Abu Thalib, beliau juga memuliakan keponakannya ini, bahkan mendahulukan daripada anak-anaknya. Dan ketika umur 12 tahun mulai diajak berdagang ke negeri Syam. Karena orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan untuk berdagang ketika di musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Ya. Syam sekarang menjadi 4 negara, yakni Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah, itu Syam. Ya, sama dengan Nusantara menjadi beberapa negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan Brunei. Itu adalah negeri Melayu Raya Muslim, ya, sebelum dipecah-pecah oleh penjajah. Baik. Di sana sebelum sampai bertemulah dengan pendeta Buhaira yang melihat tanda-tanda kenabian ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa itu? Selama perjalanan Buhaira melihat bahwasannya setiap pohon menundukkan pada Rasulullah, awan pun mengikutinya, bebatuan pun demikian menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilihat pula ada tanda di punggung beliau, ya, cekungan dan lain sebagainya, ada tanda sendiri yang ini hafal Buhaira, ya, karena beliau adalah orang yang ahli kitab dari Taurat, ya. Sehingga ketika itu pamannya yang mengajak dagang itu dipesani, keponakanmu ini akan menjadi Sayyidul Alam, ya, pemimpinnya seluruh alam ini, ya, akan menjadi seorang nabi. Suruh ngajak kembali ke Mekah, jangan diteruskan karena khawatir kalau ketahuan orang-orang Bani Israel akan dibunuh si calon nabi kecil ini yang masih umur 12 tahun ini. Kenapa dibunuh? Karena kebiasaannya orang Bani Israel, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Ya, apakah setiap kali datang kepada kalian wahai Bani Israel rasul yang tidak menyesuai hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri, fa fariqan kadzdzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian bunuh. Ya, khawatir dibunuh. Kenapa? Karena orang Bani Israel itu berharap nabi terakhir adalah dari Bani Israel. Ternyata ini Allah pindahkan kepada Bani Ismail, anak keturunannya Ismail, yakni orang-orang Arab, ya, tepatnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka tidak akan terima. Ya, oleh karena itulah disuruh kembali. Ini rangkaian peristiwa mulai beliau lahir sampai umur 12 tahun, ya. Sekarang kita lanjutkan perjalanan sesuai umurnya. Harbul Fijar, jadi perang Fijar, ya. Perang Fijar pada zaman dimulakan Allah, yakni perang tatkala beliau masih remaja, terjadi peperangan. Tepatnya beliau berumur 15 tahun, ya. Terjadilah perang Fijar baina Quraisy wa man ma'ahum min Kinanah. Perang antara Quraisy dan sekutunya, yakni Kinanah, melawan apa? Bani Qais Ailan, ya, melawan Bani Qais Ailan, ya. Ini ketika beliau umur 15 tahun. Tentunya beliau berada di suku Quraisy karena beliau adalah suku Quraisy. Dan pemimpin Quraisy ketika itu adalah Harb bin Umayyah, ya.
Harb bin Umayyah. Siapa ini? Bapaknya Abu Sofyan. Ya, bapaknya Abu Sofyan, sahabat Abu Sofyan, mbahnya Muawiyah. Ya, oleh karena itulah keluarga ini sebenarnya keluarga pemimpin. Ya, makanya nanti itu ya Abu Sofyan, Muawiyah ini nanti Muawiyah inilah yang mendirikan dinasti Umayyah yang diambil dari Harb bin Umayyah ini. Ya, anak keturunannya Umayyah semuanya. Nah, memang dari dulu pemimpin, ya, dia adalah seorang pemimpin ya dari orang-orang Quraisy. Fijar sendiri, ya, perang Fijar sendiri artinya perang suci. Ya. Kenapa? Karena ini terjadi di bulan suci, di bulan Syahrul Haram. Ya. Ada berapa bulan? 4. Bulan apa saja? Syahrul Hurum itu di Islam. Yang ini nanti diakomodasi di Islam. Salah satu mutawalliyat, 3 bulan berturutan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang berturutan. Yang satunya baina Jumadits Tsani ya wa Sya'ban, antara Jumadits Tsani dan Sya'ban. Apa itu? Rajab. Ya. Jadi ini bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang sebenarnya. Ya, kalau panjenengan mungkin misalnya di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, harusnya hafal bulan-bulan ini tenang, nggak akan ada bom-boman. Kalau teroris itu benar-benar berpegang teguh pada ajaran Islam loh ya. Tapi kadang mereka ngawur, dilanggar saja, nggak boleh. Ya memang teroris yang ngawur, namanya teroris. Ya, kalau nggak teroris nggak ngawur. Ya, jadi inilah kenapa dinamakan perang Fijar, karena dinodainya kesuciannya bulan Syahrul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan di dalam Islam. Di dalam orang Arab dulu sudah mengenalnya, lalu diakomodasi di Islam. Pada awalnya para jamaah dimulakan Allah, di awal siang Qais menang ala Kinanah. Jadi Quraisy kalah. Awal pertempuran ya, yakni Kinanah kabilah Qais yang menang, Kinanah sekutunya Quraisy kalah. Hingga kemudian pertengahan siang ya terjadilah kondisi yang berbalik, Kinanah menang atas Qais. Ya, itu jalannya pertandingan ya, perperangan ya. Nah, ini di perang ini Rasulullah ikut. Bagian apa? Beliau bagian menyediakan anak panah bagi paman-pamannya yang memanah. Ya. Apa ini artinya? Mengatasi bagiannya diani anak panah diceritakno. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai enom iku aktif di masyarakat. Jadi biasanya calon pemimpin itu aktif di masyarakat dalam hal-hal yang positif. Ya, ini membela, ya waktu itu belum ada Islam, ya masih kesukuan. Ya, kalau sudah Islam ini tidak boleh perang karena kesukuan, tidak boleh. Ya. Jadi Rasulullah itu mulai muda sudah terbiasa ya terjun di masyarakat, dan inilah cirinya calon pemimpin. Ya. Kalau misalnya panjenengan semuanya ini untuk bicara di depan seperti ini nggak mungkin tiba-tiba bisa. Ya dulu hanya pembawa acara, mau pembawa acara, terus sambutan tuan rumah, walaupun derdek kabeh ngecer-ngecer ini, wis diwapano ilang kabeh. Ya proses. Memang harus apa? Harus ada terjun di masyarakat. Ya, proses. Dan Rasulullah memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di samping dijadikan kondisinya prihatin, sudah yatim piatu mulai kecil, itu menunjukkan bahwasanya biasanya anak seperti ini kalau kadung jadi api nemen, kadung jadi elek nemen. Ya, orang-orang yang broken home anaknya itu kan ngonten. Ya. Kalau sudah jadi dan tangguh dia. Ya, mengembala kambing siap. Ya, kemudian dagang pernah. Ini di masyarakat juga ikut andil. Ya, baik. Itu umur 15 tahun. Kita lanjutkan sekarang peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan hidup beliau sampai umur 40 tahun. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, jadi di antara juga dampak adanya perang Fijar ini ya, terjadi namanya perjanjian
hilful fudul. Hilful fudul, perjanjian kesepakatan orang-orang Quraisy yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah, ya, mulai awal Dzulqa'dah sampai bulan Syahrul Haram, ya. Berkumpul kabilah-kabilah Quraisy, baik itu Bani Hashim, Bani Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahra bin Kilab, ya, Tayyam bin Murrah. Mereka berkumpul di rumahnya namanya Abdullah bin Jad'an At-Taimi, karena beliau termasuk sesepuhnya orang-orang Quraisy. Ya. Berkumpul untuk apa? Untuk mereka mengadakan perjanjian di tengah-tengah Quraisy bahwasannya setiap tamu yang datang ke Mekah itu wajib dilindungi, tidak boleh dizalimi. Ya. Karena kita ini sebagai tuan rumah, kalau ada yang minta tolong karena haknya diambil, dizalimi, kita wajib untuk membantunya. Ini kenapa? Karena terjadilah peristiwa sebelumnya. Pada waktu musim haji, ya, orang Yaman datang ke sana dagang, ya. Dagang, kemudian berjual beli dengan orang namanya As bin Wa'il As-Sahmi. Marianu gak gelem bayar gitu loh. Barangnya dijupuk, ya, wis sampean delek golek wis payu tak bayar. Barang wis payu gak dibayar-bayar karena padha ae iya. Di pasar-pasar ya ngono. Wis sampean delek enggak ngono. Barang minggu maneng ngarep merono maneng. Pak sampun Pak, nggih. Wis delek dhisik kan durung ana dhuwit. Nah, banyak. Kenapa saya dulu kalau akad ini juga keliling dagang gitu ke pasar-pasar, mulai pasar Tutur besar-besar turun ke Pasrepan, ya, terus ke pasar Kopak, kecamatan-kecamatan di sekitar Pasuruan ini. Rata-rata gitu. Ini seperti itu. Barangnya wis dicupuk, ya, gak gelem bayar. Sehingga orang Yaman ini, ya, jadi As bin Wa'il tadi yang nakalan tadi, dia kemudian meminta tolong kepada bani-bani yang di situ. Sampai nggak ada yang ngereken, dia naik, ya, di atas bukit di sekitar Mekah meriku, ya, yang bernama Abi Qubais, dan dia berteriak minta tolong, ya, supaya orang yang menzaliminya diurusi, supaya haknya dikembalikan. Karena sehingga ada orang-orang pemimpin kemudian ono opo kok seperti ini. Kita harus bertindak. Para pemimpin kemudian, ya, melakukan perkumpulan dan akhirnya disepakatilah mereka menindak As bin Wa'il supaya membayarkan kewajibannya kepada Az-Zubaydi ini, ya, namanya Az-Zubaydi ini, ya, pedagang dari Yaman. Kemudian diadakanlah kesepakatan seperti itu, sehingga Rasulullah SAW bersabda akan perintah ini, peristiwa ini, para jamaah dimulakan Allah, yakni beliau mengatakan laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an hilfan atau halfan. Saya pernah waktu muda menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Jad'an tiang-tiang sepak Quraisy niku kumpul untuk mengadakan perjanjian. Ma'habu annalibi hamarun na'am, yang lebih aku cintai daripada onta merah. Saya dapat onta merah, saya dapat kendaraan yang paling bagus. Walau ud'a bihi fil Islam, andaikan aku diperintahkan melakukannya di dalam Islam, la ajib, itu aku akan melaksanakannya. Itu perjanjian yang bagus, ya. Makanya di Islam itu ada hadis unsur akhaka zalim wal madlum. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Maka para sahabat itu aneh pada kata nolong saudara yang zalim. Kalau orang yang dizalimi ditolong, kita ngerti, paham, dan itu wajar. Tapi kalau menolong orang yang zalim, bagaimana ya Rasulullah? Beliau menyatakan yakni mencegahnya dari berbuat zalim. Itu adalah menolong orang yang zalim, ya. Ini di Islam. Peristiwa ini para jamaah dimulakan Allah, ya, beberapa bulan lah sesudah peristiwa Harbu Fijal tadi, perang Fijar. Kemudian secara garis besar
ketika remaja, terutama ketika mulai umur 20-an, tadi umur 15 beliau mengalami perang suku, ya, mulai umur 20-an beliau mulai ya bekerja mandiri. Kalau dulu ikut pamannya, diajak ke sini, diajak ke situ, beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang mengalami kehidupan yang keras. Ya, bahwasanya ada riwayat beliau itu bekerja sebagai pengembala kambing. Ya, ini sudah kita kenali. Ya, bahwasanya hampir semua nabi itu adalah pengembala kambing. Dan Rasulullah pernah ditanya para sahabat, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, aku dulu mengembala kambing. Ya, yang beliau mengembalanya di kampung Bani Sa'ad, ya, untuk mengembalakan kambingnya orang Mekah dibayar atas beberapa qirot, ya, diupah beberapa qirot. Dan tepatnya di umur 25 tahun beliau mulai keluar sendiri berdagang ke Syam sebagaimana kebiasaan orang Quraisy untuk, ya, tapi ini sebagai buruh, ya, untuk menjualkan barang dagangannya Khadijah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu rahimahullah, kanat Khadijah binta Khuwailid imra'atun tajirah. Ketika itu Khadijah binta Khuwailid ini adalah seorang janda yang tajirah, yang kaya raya, ya, yang cantik, syaraf, yang mulia, wamal, dan punya harta banyak. Tastajirur rijal fi maliha, beliau membiasakan, beliau biasanya punya buruh, seseorang untuk mendagangkan, menjualkan barang dagangannya. Beliau hanya pemodal. Ya, banyak pemuda-pemuda kalau ingin kerja ngelamar ke Khadijah untuk barang dagangannya dijualkan, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian sistemnya adalah mudharabah, bagi hasil. Ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan sudah terkenal sebagai seorang pemuda yang jujur, ya, akhlaknya yang baik, terkenal seperti itu, amanah, ya. Maka ini terdengar pula di telinganya sang pemilik modal, yakni Khadijah binta Khuwailid. Maka dia menginginkan agar si Muhammad ini menjualkan barang dagangnya. Jadi beda dengan Rasulullah. Rasulullah memang disuruh, ya, ayo tolong ada yang manggilkan Muhammad supaya dagangan saya dijualkan. Akhirnya berangkatlah ke Syam membawa barang dagangan yang dikasih amanah ketika itu lebih banyak daripada orang lain, karena Muhammad ini terkenal jujurnya, amanahnya, dan didampingi oleh Maisarah ketika berdagang ke negeri Syam. Maisarah ini budaknya Khadijah, suruh ngawal. Maka diterimalah tawaran bekerja dari Khadijah oleh Rasulullah SAW. Maka beliau keluar ke sana membawa barang dagangan, didampingi oleh Maisarah sampailah ke negeri Syam. Ya, sampai ke negeri Syam. Ini negeri Syam, ya, di atas ini. Ini Mekah, lama petanya, ya. Negeri Syam itu jaraknya kurang lebih kalau sekitar 2000-an kilo, ya, 2000 kilo ketika itu. Ya, 2 kali Pulau Jawa lah. Pulau Jawa Anyer Panarukan kan 1000 kilo, ya. Jalan Dendels yang dibangun oleh rakyat kita, sing oleh jeneng ya Lontoe, ya, rakyat kita yang bangun itu, ya, mbah-mbah kita mungkin. Ya. Maka tatkala kembali ke Mekah, para jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, Khadijah ini melihat, ini pemuda ini melihat bahwasannya hartanya ini dibawa amanah sekali, barokah, yang sebelumnya tidak punya buruh seperti pemuda yang bernama Muhammad ini. Dan Maisarah pun, ya, hulamnya tadi, budaknya tadi mengabarkan bahwasannya bagaimana sifatnya Muhammad tatkala berdagang, ya. Maka karena ceritanya Maisarah juga dan kenyataan bahwasannya barang dagangannya ini seperti itu, dapat berkah, ya, maka tertaliklah Khadijah binta Khuwailid. Padahal
Ya, padahal sebelumnya itu banyak yang melamar beliau. Ya, banyak yang melamar. Dan sebelumnya Khadijah ini sudah cerai mati dengan 2 orang. Ya, cerai mati dua orang. Punya anak perempuan 2. Ya, jadi janda perempuan 2. Ini Khadijah. Ditolak selama ini, tapi justru kepada Nabi Muhammad yang muda ini, umur 25 tahun ini, Khadijah tidak nunggu lamaran. Beliau tertarik, ya, dengan akhlaknya, ya, dengan kebaikan, ya, fisiknya yang baik, akhlaknya juga baik, yang disaksikan sendiri oleh budaknya selama mendampingi dagang ke negeri Syam. Dan inilah awal tumbuhnya cinta beliau pada Nabi Muhammad yang nanti menjadi jodohnya. Maka beliau mengungkapkan keinginannya kepada temannya, namanya Nafisah binti Muniyah, ya, dan temannya inilah yang mak comblangi, ya, ya. Jadi jenenge sapa? Nafisah. Oh, iki biyen mak comblangi Rasulullah. Jadi arek jenenge Nafisah iki pinter mak comblangi. Jadi temannya Nafisah ini diceritani sama Khadijah, aku itu tertarik pada ini orang yang aku turu ini, Muhammad bin Abdullah ini. Ya, katanya Maisarah itu budakku. Beliau ya amanah, akhlaknya mulia, selama berdagang jujur. Maka Nafisah ini kemudian pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan, ya. Mengungkapkan apa? Mengungkapkan keinginan Khadijah untuk, ya, menikah dengannya. Disampaikanlah kemudian keinginan Khadijah ini oleh Nabi Muhammad kepada paman-pamannya. Paman, kula niki lho digarepi Bu Khadijah, juragan kula, maknanya. Akhirnya paman-pamannya menyetujui dan berangkatlah mereka melamar Khadijah. Pamane sing nakokno, ya, wa khutubaha, dan di khitbah ilaihi. Wa ala ithari dzalika tammaz zawaj. Kemudian, ya, setelah itu terjadilah pernikahan, ya. Pernikahan ketika itu yang hadir adalah Banu Hashim ketika akad nikah dan pimpinan Bani Mudhar, yakni baninya Khadijah radhiyallahu anha, ya. Dan ini jaraknya 2 bulan sesudah dagang, ya. Jadi ini menunjukkan kalau sudah tertarik pas, tidak usah lama-lama, ya, tidak usah lama-lama, prosesnya tidak usah lama-lama, ya. Kadek nunggu Covid mari, waduh 2 tahun 3 tahun wis nikah, wis, ya, nikah mbok rame-rame mburi sementing nikah walimah, ya. Dan ketika itu, ya, maharnya Rasulullah waktu nikah para jamaah dimulakan Allah itu adalah Ishrina Bikrah. 20 ekor unta maharnya, ya, 20 ekor unta. Dan harga unta itu lebih mahal dari sapi. Kalau sapi sekarang misalnya waktu kurban minimal itu sekitar 1 juta, kalau 3 jutaan kali 7. Ya, kalau misalnya unta kita buat 20 jutaan dikali 20, ketemu berapa? 500,5 M mahari. Nate wonten mriki. Waduh, mahar wis kanu, mahari misalnya padha 20 sapi. Waduh, saweneng. Ya, mahar itu perempuan, mahar itu jadi milik perempuan kalau sudah mahar. Ya. Jadi Rasulullah itu kan umumnya itu miskinan, tapi kalau seperti ini ada Rasulullah. Korbannya banyak. Kalau korban juga banyak. Jadi Masya Allah, ya. Jadi nikahnya beliau itu 20 ekor unta maharnya. Dan ketika itu, ya, Khadijah berumur 40 tahun dan Rasulullah SAW umur 25 tahun. Dan Khadijah ini adalah salah satu kembangnya orang Mekah walaupun janda. Afdhalun nisa'i qaumiha nasaba. Jadi perempuan yang termasuk baik nasabnya, wasarwa, cerdas, wa aqlan, ya, dan pinter, ya. Bahkan beliau itu punya julukan At-Thahira mulai sebelum Islam datang.
Jadi julukannya itu at-thahirah, wanita yang suci, karena menjaga diri. Karena julukan itu kan tergantung kelakuan. Ya, kadang-kadang orang dijuluki ya ini karena kelakuannya seperti ini. Dan Ibu Khadijah itu julukannya adalah at-thahirah, dan beliaulah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dimadu sampai beliau wafat. Ya. Jadi selama menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu monogami, tidak poligami. Ya, ini yang benar ya. Nanti ketika Khadijah wafat dan Rasulullah ketika itu umur 50 tahun, Khadijah wafat niku berarti umur pernikahan beliau berapa tahun dengan Khadijah? Pernikahan apa ini? Pernikahan perak 25 tahun. Umur 50 ditinggal. Beliau wafatnya umur berapa? 63. Nah, sejak ditinggal wafat baru poligami. Berarti poligaminya berapa tahun? 13 tahun. Rasulullah monogaminya berapa tahun? 25 tahun. Berarti panjangan mana? Monogaminya. Ya. Jadi yang sunnah itu berarti apa? Yang sunnah ya monogami ya poligami. Jangan menganggap poligami itu sunnah toh. Monogami ya sunnah. Rasulullah juga pernah mengalaminya selawi tahun malah kan. Yang penting yang sunnah itu ngurusi anak istri gitu loh. Dan dari Ibu Khadijah inilah hampir semua putra putri beliau dilahirkan. Jadi anak-anak Rasulullah SAW itu total 7 ya, semuanya dari Khadijah. Hanya satu yang dari wanita lain, yakni Ibrahim ya. Yang ini dilahirkan dari istri beliau yang berasal dari wanita Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah, Maria orang Mesir ya. Lek Maria Al-Jawawiyah jenenge Martiyem ya, yem iku ya. Dan ini pun karena beliau sangat sangat kagum terhadap bapak beliau Nabi Ibrahim ya. Rasulullah itu pingin punya seperti Nabi Ibrahim, istrinya dari Mesir ya. Siapa yang istri dari Mesir? Ibu Hajar, istri dari Mesir. Awal pertemuan awal lali hanya nih petang bulan lalu kak popoin ini al insan makhlul khotok wan nisyan. Menurut saya nggak salah karo lupa, nggak apa-apa wis, mau Ramadan tak maafkan, lali ya. Sehingga anaknya lahir dari Maria dinamakan Ibrahim itu loh, saking ngefani nang Nabi Ibrahim ya. Makanya nanti pesan Rasulullah itu selama hidup pesan, nanti kamu wahai ya kaum muslim akan menaklukkan kota Mesir ya, negeri Mesir. Perlakukan mereka dengan baik karena itu adalah paman-paman kalian dari ibu kalian ya. Karena dulu orang Arab itu kan keturunan Ismail. Ismail itu ibunya dari Mesir ya. Masya Allah, ini terwujud pada waktu zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Di bawah pimpinan Panglima Amr bin As, Mesir ditaklukkan, tapi dengan cara yang baik. Karena ingat pesan Rasulullah, ini BBBBI sampai aniki kabeh. Karena dulu Ismail adalah ibunya dari Mesir. Nah ini pentingnya jenengan niki ngerti nasab sehingga bisa nyambung dulur. Ya. Baik. Anaknya pertama Rasulullah SAW dari Ibu Khadijah namanya Al-Qasim, dan beliau dijuluki Abul Qasim, bapaknya Qasim. Dan orang Jawa itu sebenarnya sudah Islam. Biasa dijuluki dengan anak pertamanya, jenengi Pak Rokim. Karena anak pertamanya jenengi Hudi, dijeluk Pak Hudi. Sudah biasa sebenarnya, cuma sekarang mulai hilang gitu. Artinya itu nyuna, ya, diceluk dengan anak pertamanya. Kemudian lahirlah Zainab, ya, lahirlah Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah.
Jadi 6 dari Ibu Khadijah, yakni Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Dan Abdullah ini punya julukan At-Thaib wa Tahir, anak yang baik dan suci. Mata banuhu kulluhum fi sigharihim. Semua anaknya, anak laki-lakinya mati dalam waktu kecil, ketika masih kecil. Nah itulah sama orang-orang Quraisy diolok-olok al-abtar. Hei Muhammad, awakmu ya orang yang terputus keturunane. Karena biasanya nasab itu kan dinasabkan melalui jalur anak laki-laki. Diece-ece seperti itu. Maka sedih Rasulullah, turunlah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak wahai Muhammad, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan kurbanlah hanya karena Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abdar. Orang yang menghinamu itulah yang terputus nasabnya. Ya, orang ini kemudian meninggal dalam keadaan tidak punya anak. Sehingga nasabnya Rasulullah itu pasti dari anak perempuan. Pasti dari anak perempuan. Dan yang kita kenal hanya dari Fatimah. Padahal dari Ruqayyah juga punya anak. Ya. Semua anaknya Rasulullah menangi Islam. Ya. Terutama yang perempuan-perempuan, karena perempuan ini semuanya sempat nikah, juga ikut hijrah. Jadi 4 anaknya Rasulullah yang perempuan itu masuk Islam dan semuanya hijrah. Ya. Dan semuanya Rasulullah SAW menangi wafatnya. Jadi bayangkan panjenengan punya anak 7, semuanya mati duluin jenengan. Ya nopo perasaan berat. Ya. Kecuali 1 yang matinya wafatnya sesudah Rasulullah wafat, yakni Fatimah. Jaraknya 6 bulan sesudah Rasulullah wafat. Hanya Fatimah yang didahului oleh Rasulullah wafatnya. Yang lain mendahului Rasulullah. Berat. Makanya ujiannya Rasul itu berat. Ya, Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, man asyaddun nasa bala'a. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah, al-anbiya. Yang paling berat itu para nabi. Jadi jangan dikira semakin dekat dengan Allah itu semakin gak ada ujian. Ya enggak, ya semakin berat. Cuma orang beriman itu kan bedanya menyikapi ujiannya. Walaupun berat, dia tidak bengok-bengok di media sosial, sehingga gak ketoro. Ono wong sing gak beriman, kurang beriman, ujian to wide, waduh kaya wong soro dhewe sak donya. Ya, kok wae media sosial dikuabari. Ini bedanya. Orang beriman itu menangis, mengadu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengadu kepada manusia kecuali memang dirasa itu bisa memberikan solusi, yakni orang yang berilmu dan bisa nyimpan rahasia. Ya, inilah kalau kita curhat, pastikan orang yang kita curhati itu bukan hanya sekedar ngrungokno tok. Sampe tak kandhani lho ya, tapi aja kondo-kondo nang liyane. Engko padha pesene, tak kandhani ya, aja kondo-kondo nang liyane. Sing dipeseni tak kandhani ya, aja kondo-kondo nang liyane. Akhire apa? Kabeh nyebar, Bun. Ya. Jadi berat. Ya, para nabi itu kembali ke sini berat. Di antaranya jenengan bayangkan punya anak 7, 6 meninggal duluan daripada jenengan. Berat. Ya, apalagi anak lanang sing digadang-gadang, matine cilik-cilik kabeh. Berat. Ya, jadi ujian yang terberat itu adalah para nabi. Tsumma sholihun, kemudian orang-orang soleh. Fal amsal, kemudian orang-orang yang semisal. Ya. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar imannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi balaihi. Jika kadar agamanya itu berat, maka ditambah ujiannya. Fa in kana fi dinihi riqqah khuffafan. Jika kadar agamanya itu ringan, maka ujiannya diringankan. Ya, termasuk ini kenyataan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau seperti itu. Dari 7 anaknya 6 mendahului beliau. Dan ada peristiwa yang ketika Ibrahim, yang ibunya dari Maria tadi, Ibrahim wafat itu, malamnya terjadi peristiwa gerhana bulan. Ya. Maka orang-orang itu berbondong
berbondong-bondong apa? Berbondong-bondong masuk Islam. Oleh orang saiki itu alam ikut bersedih, alam turut berduka cita. Ngono. Kata Rasulullah SAW kemudian, ya, tidak ada hubungannya antara gerhana bulan dengan kematian atau kelahiran seseorang. Maka orang-orang itu kelewes murtad maneng. Gitu loh. Jadi ini pas wafatnya Ibrahim itu terjadi. Kalau orang sekarang pun sama. Wafatnya sopo mau gerhana, alam turut berduka cita. Maka kita yang muslim yang sudah berilmu jangan sampai ada ucapan seperti itu. Ya. Tapi para jamaah dimulakan Allah, nanti kemudian Zainab, ya, ini dinikahi oleh Al-As bin Rabi. Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ya, lu kok dinikahi dua, enggak langsung. Kalau langsung enggak boleh. Ya. Wa anta jama'u bainal ukhtain, dan mengumpulkan dua bersaudara itu tidak boleh. Ini menikah dengan Ruqayyah dulu, Ruqayyah meninggal, maka oleh Rasulullah dinikahkan dengan adiknya Ruqayyah, yakni Ummu Kulthum. Kalau Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, apal kalian adalah undangan, ya. Undangan ini mesti, ya Allah, ya, satukan hati seperti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Gak tahu Zainab karo Al-As bin Rabi, gak tahu antara Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Padahal ya mesra semuanya. Ya, itu ada unsur Syiahnya. Karena Syiah ini hanya mengakui Fatimah, ya, Khadijah, semua istri-istri yang lain ini kafir. Termasuk apalagi saking bencinya, yang paling dibenci itu ibu kita Aisyah. Ya, dan sampai sekarang mereka menuduh Rasulullah wafat itu di pangkuannya Aisyah, kan, itu diracun. Menurut Syiah diracun oleh Aisyah. Ya, ini tuduhan keji. Baik, para jamaah dimulakan Allah, itu keluarga beliau sehingga sekarang umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan dari beliau dikaruniai 6 anak, ya, 4 putri 2 putra, yakni sekali lagi Al-Qasim, Abdullah, kemudian yang putri Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan juga Fatimah. Ini harus kita hafal, ya, harus kita hafal. Di luar kepala harus ngewes. Kenapa? Karena kita mengaku cinta Rasulullah SAW, ya harus cinta keluarganya, tahu, hafal. Ya, jangan hanya hafal artis saja dan keluarganya. Ya, ini tidak layak kita jadikan teladan. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, kita lanjut sekarang peristiwa penting mulai masa lahir sampai beliau nanti diangkat menjadi nabi. Umur 35 tahun terjadi peristiwa pembangunan Ka'bah. Ya. Ka'bah direnovasi ketika beliau umur 35 tahun. Ini kenapa? Karena Ka'bah ketika itu hanyalah tumpukan-tumpukan batu yang lebih tinggi daripada manusia. Tingginya sekitar 9 hasta. Kalau 9 hasta itu dibagi setengah, berarti 4,5 meter. Ya. Jadi di zaman Rasulullah umur 35 tahun ini tingginya Ka'bah hanya 4,5 meter. Ya. Ini mulai zamannya Nabiullah Ismail ketika meninggikan Ka'bah dengan Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan tatkala Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, temboknya Ka'bah bersama Ismail. Sebelumnya yang membangun Ka'bah adalah malaikat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun untuk manusia di muka bumi adalah yang ada di Bakkah. Bakkah ini nama lama kota Mekah, yakni Ka'bah. Itu bangunan pertama di muka bumi, Ka'bah itu. Ya. Makanya Mekah itu punya julukan Ummul Qura, ibunya desa-desa. Di dunia masih alas, terus babat alas. Desa-desa pertama Ummul Qura, ya, makanya ibunya desa. Ya, universitas di sana namanya Ummul Qura juga sekarang. Nah,
Mulai zamannya Jibril, malaikat itu sampai kemudian dibangun, ditinggikan itu dulu ya rusak, hanya tinggal pondasi-pondasi. Ya sama kalau di sini-sini itu candi-candi yang kedel-kedel itu kan rusak sebenarnya. Kalau sudah bagus itu direnovasi lagi tuh, ditata ulang, pasti ditata ulang. Waktu awal ketemunya pasti nggak cakep, ya pasti rusak. Itu rusak, kemudian ditinggikan dibangun lagi ya oleh Nabiullah Ibrahim bersama Ismail, itu tingginya 4,5 meter sampai di zaman Rasulullah SAW umur 35 tahun ini, dan tidak ada sakaf ketika itu, tidak ada atapnya. Ka'bah itu hanya kotak persegi panjang ya, bukan kubus tapi balok ya yang panjang ya, sisi-sisinya tidak sama itu zamannya Nabiullah Ibrahim dan Ismail, tidak ada atapnya. Yang ini sering para pencuri-pencuri itu mencuri barang-barang yang ada di dalam Ka'bah. Ya samalah. Wong Jawa padha. Ya reca-reca watu-watu sing anu dijuongi. Ya gak apa-apa sih, gak apa-apa wis. Timang utuh. Lek utuh kok disembah-sembah maneh lho. Ya diselamatkan oleh badan konservasi biasanya ya, cagar alam gitu. Biasanya kan entek saya ngomong. Nah kemudian para jamaah dimulakan Allah, ini rapuh karena memang jaraknya Rasulullah dengan Nabi Ismail aja itu 60 generasi, lama ya, rapuh ya. Dan kemudian hampir saja hampir rubuh ini, apalagi kemudian para jamaah dimulakan Allah, ini Mekah dilanda banjir. Maka kemudian orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasinya ya, untuk memperbaruinya, dan sepakat alla yadkhulu fi binaiha illa thayyiban. Lihat orang-orang Quraisy ya. Orang-orang Quraisy sepakat dana pembangunannya harus uang bersih. Ya, harus benar-benar uang bersih. Jadi mereka paham, orang Quraisy itu paham itu peninggalannya Nabi Ibrahim. Cuma hanya sekedar itu, ya syariatnya mereka sudah jauh dari syariat Ibrahim. Fala yadkhulu fiha mahrun baghi, tidak boleh dananya bersumber dengan mahar zalim. Ya, mahar wis dikekno bojo direbut nang suamine, tidak boleh. Wala bai'un riba, tidak boleh dari jual beli riba. Wala mazluma ahadun minan nas, tidak boleh dari hasil merampas dari tangan manusia, menzalimi manusia. Maka mereka kemudian setelah ada dana itu ya, dan dananya dipastikan bersih semuanya ya, mulailah mereka merobohkan Ka'bah. Tapi mereka awali gak wani, sopo iki kuatir kualat gitu loh. Nggak berani mereka. Maka yang mengawali namanya Al-Walid bin Mughirah. Sinten iki? Bapaknya sahabat Khalid. Ya, jadi memang bapak itu kendel berarti. Khalid bin Walid ini panglima Islam yang tidak pernah kalah. Ya. Walaupun masuk Islamnya itu terlambat tahun 7 Hijriah, 4 tahun sebelum Rasulullah wafat baru masuk Islam. Tapi kemudian nebus dosa-dosanya, jadi panglima di zamannya Abu Bakar. Selama itu tidak pernah kalah. Zamannya Umar bin Khattab dicopot sama Umar bin Khattab. Ya, dicopot karena apa? Gak kalahan, gak copot. Karena ada ucapan pasukan ini, wis tenang, pokoknya dipimpin Khalid bin Walid itu pasti gak kalah. Umar kerungu, ya, ini ucapan bahaya ini, menghilangkan tawakal pada Allah. Gak copot. Jenenge Umar ya, copot. Padahal ketika pohon Bayatul Ridwan terdengar dibuat sholat sama orang-orang, langsung diketok nang Umar bin Khattab. Diketok wis gak saiki, waduh eman iku cagar budaya, wis gak ngono. Diketok nang Umar bin Khattab, wis gak mari, wis mingkem mau mari. Umar bin Khattab bare. Ya, termasuk Khalid bin Walid. Nah, bapaknya dulu ya, ini bapaknya mati dalam keadaan jahiliyah, nanti mati di perang Badar. Ya. Al-Walid bin Mughirah ya, ini orang yang kaya ya, yang kendel, danai kuat, ini yang merobohkan pertama kali, dan orang-orang ngenteni mari ngerubuhno kuala tangga, moro setruk tangga. Ternyata dilihat tidak apa-apa, baru orang-orang berani ikut merobohkan gitu loh. Ya.
Wa taba'un nas lamma ra'au annahu lam yusibu syai', dan orang-orang itu melihatnya ya, ikut merobohkan ketika dilihat Al-Walid bin Mughirah tidak terkena apa-apa. Lalu kemudian mereka merobohkan semua temboknya sampailah ila qawaid, sampai ke pondasi awal qawaid Ibrahim yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Tsumma aradul akhadha fil bina fajaz'a al-Ka'bah, kemudian mereka membagi-bagi pembangunannya. Ya, ada sisi antara rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani, iki kabilah iki. Rukun Yamani sampai rukun Syami dibagi, ini kabilah ini, kabilah ini. Sisi-sisinya dibagi per kabilah, cegah rebutan. Ya. Lalu kemudian mereka membangun sesuai pembagiannya. Ya, nah gini masjid. Wis, bagian iki RT iki sampai RT iki ngono lho, sing kerja bakti. Bagian iki RT iki, nah RT ya saiki. Dulu kan kabilah-kabilah. Jadi karena Bani Quraisy itu ya itu jauh, jadi banyak turunannya jadi kabilah-kabilah. Dibagi. Nah, kemudian para jamaah dimulakan Allah, dan arsiteknya itu orang Eropa, orang Romawi. Ya, namanya Bakum. Jadi arsiteknya adalah Bakum, orang Romawi. Dan sama sekarang dari perluasan proyek 2020 sudah selesai itu. Ya, arsiteknya Masjidil Haram itu Jerman. Ya, sama dengan arsiteknya Istiqlal itu Jerman. Makanya panjenengan kalau masuk Istiqlal modelnya gereja, kayak gereja kan, dari dalam gereja. Ya, ini karena dulu juga zaman ketika Rasulullah masih muda, umur 35 tahun, 5 tahun sebelum jadi Rasul, ini renovasi ya, dan arsiteknya adalah watawallal bina Urumi. Ya, arsiteknya adalah orang Romawi, ismuhu Bakum, namanya adalah Bakum. Maka tatkala selesai semuanya, tinggal ya menaruh Hajar Aswad, terjadilah perselisihan orang-orang rebutan itu. Dan ini panjenengan sudah hafal ceritanya. Ini hampir-hampir saja terjadi pertumpahan darah. Rebutan ini ya menyebabkan gak mari tukaran selama arba'a layal, ya petang wengi, au khamsan atau 5 hari, 4 malam 5 hari tukaran rebutan ya naruh Hajar Aswad orang-orang itu. Maka kemudian terjadilah hampir-hampir peperangan yang dahsyat di tanah haram ini. Karena rebutan itu ada orang namanya Aba Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi ya mengusulkan wis ojo tukaran. Ya, senengane orang-orang itu kan, orang-orang Quraisy itu senengane diundi. Ya, kita masih ingat bapaknya Rasulullah dia pernah kena undi ya, diundi. Wis diundi wis ngene. Saiki kabeh meneng ya. Sing dina iki pertama kali melbu pintune Masjidil Haram, itulah yang memutuskan perkara. Dan qadarullah wa sya'allah ayyakuna dzalika Rasulullah, ternyata yang masuk pertama kali pintu pada hari itu ya Rasulullah, dan fartaduhu, maka orang-orang itu ridho ya, ridho dan mengatakan hadzal amin, wah cocok iki arek sing kena dipercaya iki, hadzal amin radina, kami ridho, hadza Muhammad, ini Muhammad. Jadi ucapan seperti ini para jamaah dimuliakan Allah menunjukkan sebenarnya mereka itu sebelum Nabi ya diangkat jadi Nabi, mereka itu semuanya suka terhadap Rasulullah. Ya, terkenal jujur, ya kena dipercaya. Ya, barang dari Nabi kemudian baru meleget si kare. Ngono sih. Artinya kenal. Nah, kadang kan sebenarnya biyen waduh dipuji-puji, barang kemudian mari ngaji sunnah, wis gak ono pujian belas. Ya, seperti itu. Ya. Lalu apa yang diputuskan oleh Rasulullah, dan inilah kemudian beliau di umur 35 ini dapat gelar Al-Amin ya, yang dipercaya. Berarti Rasulullah dari dulu itu sudah menjadi kepercayaan masyarakat ya, sudah dipercaya oleh masyarakat, menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat. Beliau kemudian ngambil selendang
Ditaruhlah Hajar Aswad itu di selendang tersebut dan ujung-ujungnya ya maka disuruh megang setiap kepala-kepala sukunya yang bertikai tadi, dibawa bersama-sama hingga akhirnya diangkat sampailah ke tempatnya. Dan ketika sudah sampai ke tempatnya, Rasulullah SAW memegangnya dan menaruh di tempatnya semula hingga kemudian selesailah pertikaian ini ya, selesailah pertikaian ini. Namun para jamaah, dananya pembangunan ternyata membengkak ya, dana pembangunan itu ternyata membengkak. Saya tunjukkan gambarnya, saya jelas. Asli nih bentuk Ka'bah niku zaman Ibrahim dan Ismail niki pol ngeten, dan ini jaraknya 16 meter ya, sisinya ini Hajar Aswad, ini Rukun Yamani, ini pintu Ka'bah ya, ini 16 meter ya. Nah, yang dibangun Quraisy itu kurang 3 meter, jadi masih 13 meter. Aslinya harus sampai Hajar Ismail ini tempatnya dulu Nabi Ismail waktu membangun Ka'bah. Kalau Ibrahim kan ada di sini, sekarang jadi makom Ibrahim. Yang di sini, nah, dulu tembok sini waktu membangun yang tembok sini itu, yakni Hajar Ismail. Waktu nih Nabi Ismail, waktu gaya andang, gaya mancing, ngoten lho. Nah, sisa 3 meter, sehingga jaraknya pojok ini dengan Hajar Ismail ini 3 meter. Hinggalah sampai sekarang bentuknya Ka'bah seperti ini. Aslinya itu bentuknya adalah balok, bukan kubus, bukan kotak tak, tapi kotak persegi panjang bianku. Ya, lebih lebar sisi yang ada pintunya. Karena kekurangan dana, ya sampai 13 meter kurang 3 meter sing lor niki arah utara niki karena ke Yaman. Ya, dari situ lori Ka'bah. Nah, itu para jamaah dimulakan Allah, kurang 3 meter 6 hasta. Nah, yang sekarang dinamakan Hajar Ismail niki asli nih wang kite. Makanya panjenengan kalau tawaf tidak boleh nerobos gini, nerobos kesuwen lewat gini. Harus tawaf pada bentuk aslinya. Lah bentuk aslinya harus lewat belakangnya Hajar Ismail niki. Ya tidak boleh jenengan pintas rebut gini. Makanya sekarang dipageri. Karena banyak orang yang mintas dulu ke sini, pemain Indonesia. Ya. Wong silet karo kiswah disilet-silet ya tak nopo mulai ya. Nah seperti itu sejarahnya kenapa bentuknya Ka'bah sekarang seperti ini. Kok ono pelengkungan itu Ustaz, kok gak dibongkar mesisan itu kok gare wong-wong kesandung ae ya, gare gak enak. Nah karena memang aslinya sampai wong kita mriki kurang dana, ngoten lho. Kurang dana. Dan pintunya para jamaah dimulakan Allah kemudian diangkat. Kalau dulu nempel lemah, pintu lama langsung. Kalau sekarang zamannya Quraisy diangkat dari ya agak diataskan. Itu zamannya Quraisy ya, perbandingannya dengan Quraisy. Ya, sehingga ketika itu sampai bangunnya sudah tinggi 15 dhira'an ya, 15 dhira' baru mereka kemudian mengatapinya ya. Dan kurang lebih ya ketika itu sudah jadi kubus 15 meter tingginya ya, zamannya Quraisy 15 meter ya. Atau tingginya sekitar 9 meter karena 15 dhira' itu dibagi setengah kurang lebih 9 meter ya. Kalau sekarang 13 meter kurang lebih. Nah, kemudian para jamaah di zaman Quraisy, kemudian di pintunya yakni sekitar dari bumi, dari tanah ditinggikan kurang lebih roboan kan ngoten di sini niku. Nah, itu loh sejarahnya. Sekarang baru ada meteran yang pasti sehingga Allah. Dan kemudian ya, ini pintunya Ka'bah, video ini 15 Harbul Fijar, umur selawe menikah, umur 35 terjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Oleh karena itulah dari sekarang kita paham kenapa Ka'bah bentuknya seperti itu.
ada upaya enggak misalnya mengembalikan seperti zamannya Nabiullah Ibrahim ini? Pernah ada upaya ya di zamannya Az-Zubair bin Awam kemudian tapi oleh Abdul Malik dikembalikan kepada bangunannya. Hajar Ismail dibangun di sini ya. Kemudian sampai sekarang adalah bentuknya kami dia pun okay. Beliau cerdas, beliau tidak pernah mencuri dari kecil. Jadi kalau ada bilang tahu nyolong jambu, bohong ya. Beliau juga kelihatan itu wajahnya bersih, jadi enggak kumus-kumus umbelen, bohong ya, karena memang ada irhasot, ciri sejak beliau kecil itu sudah kelihatan beliau adalah calon nabi ya. Bagi orang-orang berilmu bisa membacanya, terutama yang pernah membaca Taurat dan Injil, karena di situ disebutkan secara jelas seperti mereka mengenal anak-anak mereka ya. Jadi mulai kecil Rasulullah itu adalah orang yang menjaga diri, tidak ikut pada masa-masa kejahilian. Ya gak tahu ngombe mulai cilik, walaupun masyarakatnya itu ngombe ya. Ya ndak tahu judi, ndak pernah zina. Bahkan beliau itu sangat membenci korban yang ditujukan pada berhala. Beliau itu panas kupingnya lek krungu wong bersumpah atas nama Lata dan Uzza. Itu mulai nom, fitrahnya sudah bagus ya. Karena kalau tauhid itu sesuai fitrah, masa seperti ini disembah-sembah, beliau sudah paham ya, cuma belum tahu ya, belum dapat wahyu ya. Beliau itu tidak suka sekali menghadiri acara yang ya, wala yahdur lil authani aidan, tidak menghadiri acara peringatan untuk ausan, untuk berhala-berhala ya. Acara apa saiki? Acara misalnya selamatan sumber, cek nyumber misalnya, itu tidak mau, karena ini untuk selain Allah ya. Mereka menganggap sumber itu yang mengalirkan adalah penjaga sumber ya, jin di situ ya, jin di situ. Tidak mau. Rasulullah mulai muda tidak mau. Dan bahkan para jamaah dimulakan Allah, saking terjaganya beliau, beliau pernah menceritakan, jadi beliau itu tidak pernah juga mendengarkan musik, tidak pernah. Sudah ada musik, sudah. Beliau itu pernah dijak delok orkes Jawa nih ya. Apa beliau menceritakan, kita dengar beliau sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyah ya'maluna ghaira marratain. Saya itu tidak pernah ingin melakukan perbuatan seperti orang-orang di zaman jahiliyah kecuali 2 kali. Kullu dzalika yahulullahu baini wa bainahu. Tapi 2 kali itu yang saya ingin gagal, digagalkan oleh Allah. Ya. Summa ma hamamtu bi hatta akramani bi risalati. Kemudian setelah peristiwa 2 kali itu ya, saya tidak pernah ingin melakukan perbuatan jahiliyah itu sampai saya dijadikan seorang rasul. Qultu, suatu malam ya, Laila, qultu Laila, suatu malam lil gulam, saya mengatakan pada anak kecil ya, alladzi yar'amai ya, koncoku yang sama-sama, berarti ini beliau itu gulam, ketika itu gulam itu belum menjadi syab, artinya sekitar remaja awal lah ya, SMP gitu. Kalau sekarang ya, saya pernah mengatakan pada koncoku, sing konco angon mayal ghanam bi a'la Makkah. Ketika itu angon saya di dataran tingginya Mekah, di bukit-bukit sekitar Mekah. Apa yang dikatakan? Lau absorta li ghanami hatta adkhala Makkah. Bro, tolong mbok aja kono wedhusku. Aku kepingin masuk Mekah. Wasmarra biha kama yasmarra syabab. Aku ingin begadang seperti pemuda-pemuda Mekah. Ya, berarti ini angoni sampai bengi-bengi. Ya. Faqala, maka koncone mengatakan afal. Ya wis beres wis, tak jogono wis, merono wis. Kamu gak tahu, cek rasane awakmu iku. Cek gaul. Maka apa kata Rasulullah? Fa kharajtu hatta idza kuntu inda awwali dari bi Makkah.
Maka aku keluar sampai ke perbatasan mau masuk kota Mekah. Sami'tu azafan, aku dengar musik. Fakultu, lalu aku tanya, ma hadza, apa ini? Faqalu, orang-orang menjawab, arus fulan bin fulan, pernikahan fulan bin fulan. Apa ini? Leka orkes. Musik pas pernikahan orkes ini. Ya, aku dengar musik. Ya. Teko tuan sian, belum di depan panggung. Depan panggung sampai senggol bacok, bukaran arek-arek. Ya. Arus bulan. Fajalastu, maka aku duduk, asma, aku mendengar. Fadaraballahu ala udhunai, lalu Allah membuat telingaku enggak kedengaran. Fanamtu, dibuat apa? Dibuat tertidur. Ya, aku lungguh ngenteni rada bengi, ya, aku dibuat tertidur sehingga enggak dengar orang tidur. Fama aiqadhi illa harsus syams, dan tidak aku bangun kecuali karena harus syams, panasnya matahari. Jadi aku kemudian karipen, belum ada sholat subuh ya. Ya, enggak ana wong sing liberal. Rasulullah itu pernah tidak sholat subuh, delok encak turun dadi nabi. Ya. Ini kadang dijadikan Rasulullah pernah ini, Rasulullah ngawur. Akhirnya Rasulullah terbangun, tidak layak membangunkan kecuali karena kepanasan. Berarti ini semalam suntuk tertidur, dibuat oleh Allah seperti itu, sehingga nggak jadi ndelok orkes. Fa'addatu ila sahibi fas'alani, lalu aku kembali kepada temanku yang tadi bertanya tentangku. Fa akhbartu, lalu aku kabari, aku mangati merono tutuk kono terus keturun wis gak sida ndelok orkes aku. Ya, thumma qultu lailatan ukhra, lalu aku mengatakan pada malam yang lain, suatu saat ono wong maneh duwe gawe maneh. Nanggap orkes maneh. Aku pingin merono. Lalu sampai ke sana kemudian belum sampai tempatnya, aku istirahat duduk dengar tertidur lagi. Seperti peristiwa yang pertama. Tsumma ma hamamtu bisu, kemudian sejak itu aku wis gak kepingin maneng wis. Jadi lihat Rasulullah mulai muda juga seperti itu. Dan riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya beliau ini dari muda juga suka menjaga diri, tidak suka maksiat. Ada diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Ya, tatkala pembangunan Ka'bah, ya. Zahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bangun, berarti umur 35, belum jadi rasul. Dan Abbas ketika itu mengangkut batu, ya, mengangkut batu. Abbas pamannya mengatakan pada Nabi, ij'al izaraka ala rukbatika yaqika minal hajar. Ya, cincingan niku pakaianmu keserimpet watu. Nah, carane Jawa ya. Kalau carane Jawa cek gampang pahami. Ya. Maka kemudian belum seperti itu, belum sempat dicincing, keserimpet jatuh beliau. Ya, jatuh nyingkap, ya, nyingkap seperti itu loh. Beliau kemudian mengatakan izari. Ya, disebabkan oleh ya pakaianku ini, beliau kemudian malu sekali, tersingkap, ya. Dan beliau tidak pernah buka aurat. Artinya beliau nggak pernah dolin sepedaan katok cekak, katok bubun, nggak pernah. Dari nom memang nggak pernah. Gitu loh. Nggak pernah buka aurat, bal-balan, kayak katok cekak nggak pernah. Ya. Artinya mulai awal beliau memang adalah orang-orang yang menjaga diri. Inilah diantara para jamaah dimulakan Allah, gambaran kesempurnaan tabiat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau memiliki kehormatan di tengah-tengah kaumnya, bagaimana beliau mulai muda sudah aktif di tengah kaumnya, bisa memberikan solusi bagi masyarakatnya yang bertikai. Beliau adalah orang yang paling santun, beliau adalah orang yang paling benar ucapannya, beliau adalah paling wataknya paling lembut, ya, suci jiwanya, mulia akhlaknya, paling bakti amalnya, ya, paling menepati janji, paling amanah, sehingga orang-orang menjulukinya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ini menunjukkan gambaran keseluruhan akhlak yang dimiliki beliau, sehingga orang-orang itu mendapati memberikan gelar kepada beliau sebagai Al-Amin. Bahkan istrinya sendiri tatkala nanti Rasulullah itu dapat wahyu pertama kali kan bingung juga sebagai istri, tapi istrinya yakin dengan mengatakan engkau tidak mungkin disusahkan oleh Allah, karena apa? Engkau itu yahmilul kul atau kali,
engkau itu suka menolong orang yang lemah selama ini. Wa yaksibul ma'dum, engkau ini suka peduli terhadap orang yang papa. Wa yuqarrid dhaif, engkau ini suka menjamu tamu. Wa yu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka menanggung, ya, ikut menegakkan kebenaran. Enggak mungkin Allah akan menghinakan engkau. Ya, inilah para jamaah dimulakan Allah, gambaran ringkas bagaimana kondisi beliau mulai beliau lahir sampai umur 40 tahun. Dan insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas mulai masuk ke Gua Hira. Pelajaran yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini, yang pertama, Rasulullah SAW adalah pemuda yang aktif di kegiatan masyarakat. Jadi panjenengan semuanya kalau ingin dakwah diterima di masyarakat mulai saiki, mulai enom, ya itu sudah aktif. Ketika Anda mengerti, orang itu percaya, gitu loh. Ngandani wong kon gak tau muncul moro-moro ngongkon sulit. Ya dari awal misalnya kalau sudah aktif di masyarakat dalam hal-hal positif, ya, maka fa insyaallah kemudian dia kuliah, kemudian dia mondok, pulang ngerti agama, ya, ngandani masyarakatnya itu lebih mudah. Ini penting. Ya, penting untuk bermasyarakat, itu penting. Yang kedua, para jamaah dimulakan Allah, orang Arab jahiliyah itu telah mengenal dan menghormati Syahrul Hurum. Ya, sudah mengenal, kemudian diakomodir oleh Islam, dijadikan sebagai bulan yang disucikan di dalam Islam pula. Pelajaran yang ketiga, di antara akhlak mulia masyarakat Arab adalah memiliki harga diri tinggi, pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Ya, ketika ada orang zalim tidak ada yang nolong, ini mereka merasa penghinaan terhadap, ini akan mencemarkan nama baik orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, ya, wabil khusus masyarakat Arab. Oleh karena itulah kemudian mereka mengadakan hilful fudul tadi, ya, perjanjian siapapun yang datang ke Mekah wajib dilindungi, kalau haknya dizalimi diambil. Yang keempat, setiap nabi pernah menggembala kambing. Dan ini ada hadisnya, ya, tidaklah seorang rasul, seorang nabi kecuali pasti pengembala kambing. Dan para sahabat bertanya, panjenengan juga ya Rasulullah? Ya, saya dulu mengembala kambing. Ini hikmahnya apa? Orang yang mengembala kambing ini biasa untuk nanti menata gembalanya, itu. Mau namanya kambing, ya, ibu juga ngarite dan sebagainya. Ya, lah arek saiki sing mbuh mending tuku sate timbang tuku wedhuse, kan ngono sih. Artinya apa? Mending gendaan timbang rabi. Lah tuku wedhus iku nyiapno apa? Nyiapno kandang, ngeritno, artinya nyiapno papan, pangan, sandang pangan non. Gak gelem arek saiki. Wis tuku sate tok ae, mari mangan dibuat selesai. Itu gambaran. Ya, ini adalah lagu-lagu seronok, ya. Seronok, tapi Malaysia seronok itu artinya lagu yang senang. Kalau kita serono itu tidak sopan, mengajak berzina. Ya. Nomor 5, para jamaah dimulakan Allah, pelajaran yang dapat kita ambil, Nabi SAW memahami keadaan pamannya dan mau bekerja membantu meringankan beban hidup. Buktinya apa? Mudah golek kerjaan. Ngomong apa? Mengembala kambing atau berdagang, tidak hanya berpangku tangan. Jadi ini ngerti keadaan. Jadi kalau kita melok wong juga harus gitu. Ya, walaupun pasti, ya, kalau sudah orang mau dieloi budi atau pali itu, mereka itu bentuknya pasti bentuk kepedulian pada kita, sayang. Ya, tapi kita sendiri juga harus ngerti, ya, meringankan apa yang kurang di rumah itu, ya, harus sakcek tandang gawe. Itulah Nabi SAW, pemuda yang ngerti penggawean. Ya, pemuda yang ngerti penggawean. Yang keenam, para jamaah dimulakan Allah, Nabi SAW sejak muda sudah dikenal sebagai orang yang jujur, amanah, berakhlak mulia. Oleh karena itulah orang yang benar-benar kenal Nabi, ketika beliau ngaku utusan Allah sudah tidak diragukan. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, konco rakete. Aku seru Muhammad ya Allah, gua tahu goro blas gak tahu goro. Ya, ucapannya pasti benar. Orang-orang yang benar. Ya, tinggal satu. Ya, kalau sudah tahu tapi nggak, berarti dia sombong gitu toh. Ada yang menutupi. Ya, yang membuat hijab itu apa? Biasanya jabatannya, biasanya gengsinya dan lain sebagainya. Makanya kalau kita, ya, usahakan itu dakwah bil hal,
kita ini semuanya supaya orang misalnya mengerti, mau mempelajari agama Islam secara kafah, maka di akhlak kita. Jangan sampai orang-orang yang ngaji itu orang-orang yang berkhianat, janji bayar utang tanggal sekian, baru kabari. Andai kan tidak bisa tanggal sekian, antum yang berutang harus menghubungi. Ya jangan menunggu dihubungi yang utangi. Ini bukan akhlak, ini akhlak yang baik. Sepurane Mas sing tak jaga-jaga no untuk nyauri sampean misalnya luput, ya saya mohon maaf, insya Allah tak usahakan ini. Itu bagus, itu akhlak. Jangan jegidek saja. Ya sudah ngaji tidak boleh. Ya sudah ngaji tidak boleh. Ini akan merusak dakwah. Ya panjenengan semuanya punya kewajiban dakwah. Ada yang bil lisan, para asyidid punya kemampuan narasi. Ya kalau panjenengan dilihat dari mana akhlaknya, prakteknya dalam keseharian. Ya, bantu semuanya dakwah Islam ini supaya Islam, orang-orang semakin tertarik pada Islam, mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Yang ketujuh, para jamaah dimuliakan Allah, pentingnya meneliti dengan benar calon suami atau istri serta membicarakannya dengan keluarga. Ini dapat kita ambil dari mana? Dari perlakuannya Siti Khadijah radhiyallahu anha tatkala tertarik kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad itu. Diteliti benar-benar. Ya, tak coba tak gawani barang sing luwe akeh. Ya, amanah apa enggak hari ini? Ternyata amanah. Ya, di cross check dengan Maisarah. Ya boy, bagus. Ya, kemudian bicara dengan keluarganya. Ya, inilah seperti itu. Ya, dan juga sunnahnya tadi mak comblangi bagus. Ya, orang-orang yang belum punya jodoh, ya belum nemu jodohnya, maka antum bantu. Ya. Yang kedelapan pelajarannya adalah Rasulullah SAW pernah monogami selama 25 tahun. Ini harus disadari. Ya, jadi monogami atau poligami semuanya sunnah. Tinggal kewajiban kita mampu apa enggak. Kalau enggak mampu, zalika adna alla ta'ulu. Yang satu itu lebih selamat ya dari perbuatan zalim. Ya. Kadang kita itu ayat itu kita potong ini toh, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mahna wa thulatha wa ruba', wis titik. Ya nikailah wanita 2, 3 atau 4 wis mari. Ya. Padahal ada terusannya ya, fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanu. Jika tidak mampu berbuat adil siji ae. Ya, dzalika adna alla ta'ulu. Soal sing siji itu lebih selamat daripada kezaliman. Nah, ditutup no. Nah, termasuk sirah ini harus di sirah nabawi harus komprehensif, harus menyeluruh. Oh, Nabi itu ternyata lebih lama monogaminya. Yang kesembilan, para jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah SAW sangat berat ujiannya dan orang-orang soleh pun demikian. Ya, apa ujiannya tadi? Yang tampak tadi adalah, nah ini belum ujian dakwah ya, ujian pribadi beliau ya dari 7 anak-anak beliau ya 6 diantaranya mendahului wafatnya. Bayangkan berat sekali, berat. Ya, andaikan itu kita alami berat, 1 saja berat, apalagi 6 itu. Pelajaran yang ke-10, para jamaah dimuliakan Allah, kedudukan dan kemuliaan Ka'bah telah difahami oleh masyarakat jahiliyah ketika itu. Bentuknya apa? Mereka tidak berani memasukkan uang haram di dalam dana pembangunan renovasi Ka'bah. Ya, baik itu riba, baik itu merampas harta orang, enggak. Mereka sepakat, faham itu. Yang ke-11 pelajarannya, para jamaah dimuliakan Allah, Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima dari hal yang baik. Makanya dana-dana kalau baik untuk masjid. Ya, sekarang ada solusi. Dana apa ini? Bunga. Untuk apa? Selokan, buruk untuk selokan. Ya, bangun di butuh selokan. Ya, untuk sapi tank itu dana-dana buruk, enggak apa-apa. Tapi kalau masjid ini pastikan dananya itu dana yang baik. Masa kalah sama kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ya, itu padahal belum ada Islam, sudah ngerti kok. Jangan dicuci. Pencucian uang itu ya kalau di negara kan hasil korupsi dipindahan supaya kelihatan bersih. Kalau pencucian hasil apa? Uang haram dibuat untuk ya, menang judi rek cek bersih tak zakati, judi ini tak sumbang. Ya tetap haram ya. Ya Allah, menang totoan ya.
menang totoan tak zakati, menang aku ya, totoan pilkades ini lo menang aku ya. Tak tone zakati lek 2,5% kayak nyumbang masjid ya tetap kotor ya. Bukan itu maksudnya pembersih itu ya. Pembersih itu apa? Kita sudah berusaha yang halal, kemudian katutan-katutan yang nggak tahu kita ketahui ya, maka kita bersihkan dengan zakat itu. Bukan yang jelas-jelas haram terus cek bersih di zakati ya, disedekahono. Ini pencucian uang dalam konteks agama ya, tidak boleh. Orang Arab saja ngerti Allah itu baik, tidak menerima kecuali hal yang baik, yang jahiliyah dulu. Yang ke-12 para jamaah dimuliakan Allah, kedudukan tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata masyarakat sejak sebelum diutus sebagai nabi. Rata-rata seperti itu, orang-orang yang berpengaruh itu mulai kecil juga terkenal akhlaknya baik ya. Kita lanjut selanjutnya, pelajaran yang kerja memang amanah. Tidak hanya kompeten tapi tidak amanah, atau amanah tapi nggak kompeten ya. Maka kita harus kompeten dan amanah. Demikian pun Nabi Yusuf tatkala dipekerjakan sebagai menteri perbendaharaan negara, itu Al-Quran menyebutkannya sebagai qawiyul amin, kompeten dan amanah ya, memang faknya, ahlinya ya. Yang ke-14, Ka'bah telah mengalami berbagai renovasi. Sudah kita ketahui tadi kenapa bentuknya kok seperti itu sekarang. Nah ini pentingnya ngaji, kita paham ya, kok gak dipogar mesisan ya, biar gak menghalangi orang tawaf, enggak, karena memang bentuk aslinya sampai titik tersebut, yakni yang dikenal sebagai Hijr Ismail. Yang ke-15 para jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memelihara diri dan dipelihara oleh Allah dari kemaksiatan serta perbuatan yang merusak kehormatan sejak masih muda. Ini bedanya. Jadi Rasulullah sejak masih muda tidak pernah mencuri ya, tidak pernah minum minuman keras ya, tidak pernah maksiat, pergi ke diskotik ya, ndelok orkes tukaran tawuran, tidak pernah. Mungkin itu kita mungkin itu kita bal-balan tawur ya, mungkin kita zaman jahiliyah ya, sekarang ngerti ya. Jadi ini dasar kalau ada orang yang menyamakan kondisi waktu kecil itu Rasulullah itu seperti kondisi kita dulu, ini biar nyolong jambu ya paling Rasulullah tidak boleh gitu itu ya, paling Rasulullah nyolong jambu ini biar oleh umbelan meler-meler Rasulullah ya. Monggo, itu ada pertanyaan di kertas. Oke, saya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangunkan untuk manusia lalladzi bi Bakkah, yakni yang ada di Bakkah, di Mekah, mubarakan yang penuh berkah, wa hudan dan petunjuk lil alamin bagi orang-orang semesta alam. Fihi di dalamnya ayatum bayyinat, ada tanda-tanda yang jelas, haram akan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi mulai awal yang dinamakan oleh setan buah khuldi itu atau tidak memakan tetap di bumi. Karena Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Padahal Nabi Adam belum diciptakan. Kami akan menjadikan di muka bumi waktu sholat karena diperintah. Kalau tidak diperintah, maka kami tidak akan sujud atau rukuk menghadapnya ke Ka'bah. Buktinya apa? Kami pernah diperintah menghadap ke Masjidil Aqsa. Kami pun melakukannya. Ketika kami disuruh, ya, fawalli wajhaka syatral masjid, walli wajhaka syatral Monas, kami akan menghadap ke Monas.
Andai kan. Berarti apa? Bukan karena bangunannya, karena perintahnya. Sehingga ini tauhid. Orang taat pada perintah Allah. Sama dengan orang liberal dan di kampus-kampus, karena saya kampusnya adalah kampus negeri UIN, ya. Itu gini. Loh, setan itu adalah makhluk yang paling bertauhid kepada Allah. Kenapa? Disuruh sujud kepada manusia, nggak mau setan, berarti paling bertauhid ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami perintahkan kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud semuanya malaikat kecuali iblis. Lalu apakah kemudian Allah menjelaskan malaikat itu syirik karena sujud pada Adam, sedangkan iblis itu adalah muwahhid, ahli tauhid kanan. Tapi justru kebalikannya Allah menjelaskan aba wastakbaro. Setan yang apa? Berpaling dari perintah Allah, wastakbaro, dan sombong. Wa kana minal kafirin. Justru setan yang disebut orang kafir. Padahal setan nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Loh, berarti esensinya di mana? Esensinya adalah di perintahnya Allah. Kalau ada perintahnya Allah, maka ini bukan syirik. Gitu loh. Dan Allah ngerti tujuan sujud di situ untuk menghormati. Kalau tujuan sujud di sini adalah untuk menghadapkan untuk satu titik, ya, untuk menyamakan seluruh alam menghadapnya kemana. Ya, diperintahkan oleh Allah. Itu cara jawab subuhatnya. Karena di kampus-kampus juga ada subuhat itu. Ya, makhluk yang paling bertauhid itu iblis. Buktinya apa? Tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Ya. Kuat tauhidnya. Ketika diperintah Allah sujud pada Nabi Adam, nggak mau, saking kuatnya tauhidnya. Padahal Allah sendiri mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu berpaling dan sombong dan kafir, jelas. Kok ada yang mengatakan itu adalah ahli tauhid yang paling kuat? Ya, inilah subuhat namanya. Memang subuhat itu racun pemikiran. Ya, diracun namanya seolah-olah yang salah jadi benar. Jadi itu cara menjawabnya, nggih, cara menjawabnya. Jadi karena perintah Allah, karena buktinya kita pernah diperintah menghadap Al-Aqsa juga ke sana. Monggo, yang lain. Monggo Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara berdagangnya Rasulullah itu yang sudah kelihatannya itu anu sekali. Kalau di zaman sekarang diterapkan itu apa masih ada masih relevan atau gimana ya caranya jual beli Rasulullah itu? Iya, kalau detailnya Bapak Ibu sekalian itu nanti ada di kitab fikih bab buyuk ya, bab jual beli. Itu adalah menggambarkan ucapan, tindakan dan perilaku Rasulullah ketika berdagang. Ya, misalnya beliau melarang perdagangan yang horor, yang ada tipuan. Kalau sekarang dipraktekkan antara spesifikasi barang difoto dengan kenyataan harus sama. Ya, kadang onlinean fotonya apik, barang-barang itu tutup, masya Allah. Makanya benar sekarang kalau COD, ya dicek barangnya cocok baru dibayar. Ini praktek sekarang. Ya, misalnya Rasulullah mengajarkan kaidah, ya kaidah cara dagangnya Rasulullah. Ya, la yabi ma la yamlikulah, tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ngono wong bondo foto tok cret ditawar. Barangnya di omah ndak ada, bukan miliknya. Baru lek ono wong pesen ditukokno. Ya, maka ini ndak boleh. Ya, ndak boleh kecuali ada barangnya atau akadnya kata Rasulullah muwakalah, atau jika bukan milikmu harus akad muwakalah, diwakilkan. Izin dhisik nasin duwe. Pak, kula pingin tadi agene sampean, lesere sampean angsal enggak? Boleh. Dan panjenengan ngecek bener memang barangnya memang ada. Jadi yang ada yang dipasang dan sesuai dengan spesifikasinya jelas-jelas dijelaskan secara detail. Itu syaratnya. Jadi kalau bukan miliknya panjenengan akadnya akad muwakalah, keagenan. Salah satu contoh Pak, salah satu contoh ya. Jadi itu akhlaknya Rasulullah ketika berdagang. Jadi menjelaskan dengan sesungguhnya lek barangi iki cacat titik ini jelaskan saja. Orang itu nanti seneng. Ya, kalau kita tidak jelaskan, boleh jadi sekali itu kita untung besar, tapi wongi nggak balik. Tapi kalau kita jujur, komitmen, dan alhamdulillah aplikasi itu kan ada bisa lihat bintang piro iki. Ya, orang sudah komen, sudah sebenarnya itu sudah seperti Rasulullah, tinggal diperbaiki berbagai hal.
Ya, makanya kita yang panjenengan yang pelaku dagang online wajib hukumnya belajar fikih buyuk. Ya, fikih jual beli. Karena sekarang semakin kompleks. Ya, tidak boleh menggabungkan antara utang piutang dengan jual beli, itu jadinya riba. Ya. Maksudnya apa? Contoh. Pak, kula butuh duit. Silian kaono, gak apa-apa tak selangi ya, tapi awakmu lek blonjo nang aku rek bantuan padha-padha mantu. Awakmu tak bantu, tapi lek blonjo nang aku. Ndak boleh, Pak, digabungkan. Ndak boleh. Ya. Ada orang pemodal tak pinjami, Pak. Tapi engko lek aku sing blonjo ya. Ndak boleh. Ndak boleh. Ya, tuku di barang tuh ndak boleh. Menggabungkan antara utang piutang dengan tarawih dan masjid. Padahal tarawih bersama imam itu afdal dan utama. Bagaimanakah sholat istri itu tarawih sendiri di rumah? Bagaimana juga bisa seorang suami melarang istri untuk keluar menuntut ilmu, bahkan berteman? Pertama ya, bagi seorang perempuan, larangan untuk mencegah seorang perempuan yang ingin ke masjid. Ya, pun dua-duanya berarti boleh ke masjid dengan dan utama. Maka para jamaah dimulakan Allah, ya, ini ya seorang suami juga harus satu sisi ya, suaminya juga harus ngerti, tidak boleh melarang sebenarnya. Ya, kalau sudah seperti ini lebih baik seorang istri nurut dulu pada suami sambil dijelaskan, berikan hadis yang dilarang untuk mencegah istri ke sana. Dan istri juga harus ngerti, tidak boleh istri itu ya tarawih sendiri juga besar sama dengan itu ya, keluar menuntut ilmu bahkan berteman. Waduh, ini saking cintai suami ini ya, gini loh, keluar menuntut ilmu bersama-sama dengan keluarga, seneng ya. Ya, berteman boleh berteman dengan yang bahwasanya almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu berdasarkan teman akrabnya ya, berdasarkan teman akrabnya. Maka saling pengertian ya, keluar ya cuma ya saking sayangnya tarawih juga bersama kok, dengan berangkat bersama ya, majelis ilmu juga harusnya bersama, boleh ini ya. Suami-suami ini ajak istrimu untuk menuntut ilmu juga, insyaallah ya. Jadi wallahu taala alam, ini per kasus. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua yang tak puasa apakah wajib membayar fidyah? Beliau, maka ini memang gantinya adalah ganti fidyah. Kalau belum tua nemen, maka gantinya adalah ganti puasa. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan syaikhun kabir, syekh kabir, tua renta, sangat sepuh, ini boleh tidak puasa, tapi bukan nyaur puasa. Kenapa? Karena tahun ngarep wis tambah sepuh, tahun ini gak kuat atau mantan ngoten lho. Sedikon poso, tapi bayar fidyah. Yang kedua, mar'atul ajuz, perempuan yang lemah. Ada beberapa perempuan kalau buat puasa sakit. Ya. Entah ini karena asam lambungnya parah nemen, ada beberapa perempuan yang pemikir. Pemikir itu efeknya nang asam lambung. Ya, pemikir lek gawe poso mesti loro dan tidak dibuat-buat ini, maka ini fidyah. Yang ketiga, al-marid la yurja'u bi ra'yi, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ini bukan nyaur poso, sakitnya sudah menaun ya, jadi kembang amben carane wong Jawa, sudah menaun ini mboten nyaur poso tapi bayar fidyah. Yang keempat, al-hamil, perempuan yang hamil. Yang kelima, al-maradi, perempuan yang menyusui ya, ini bayar fidyah. Cara bayar fidyahnya bagaimana? Yang terbaik adalah nyontoh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah umur panjang, kedaden Pak, umur itu temenan sampai tua, pas tua mboten kiat poso, pas ya 1 bulan penuh mboten poso. Lalu apa beliau yang melakukan? Beliau da'a thalathina miskinan, beliau memanggil ke rumahnya 30 orang miskin. Karena jangkep 1 bulan, 1 hari 1 orang miskin wajib makan. Ya, kemudian apa? Wa yasna'unya jafna tharid,
beliau membuatkan jafna sarid, roti yang disobek dikasih kuah. Ya begini ku kolek, ya angsle. Iki makanan yang enak gitu loh. Karena biasa makan makanan ringan, bukan makanan pokok, makanan ya nasi yang layak maksudnya. Terus disuruh makan fa'asbah. Kemudian bagaimana kalau pokok? Karena disebutkan 1,5 kilo per harinya. Jadi kalau 30 dino petang bolo 5 kilo. Loh kok wakil Ustaz, wong sak bungkus saya gak 1,5 kilo. Loh itu belum siap makan 1,5 kilo. Jenengan tumbas pinten? Kira-kira 15.000. Sak bungkus siap makan 15.000 paling minim. 20.000 lah paling minim kan? Ya sama saja nilainya. Karena satu bungkus ini siap makan, sudah ada sayurnya, sudah ada ikannya, lauknya, siap makan. Tapi kalau ini beras tok, ya turun, ya beras digoreng ya, turun digodok ya turun dimasak ya. Katanya Bu Megawati kan disuruh masak katanya, kerupuk digodok, ya semuanya ya, demikian. Jadi itu cara bayarnya dan diberikan kepada orang miskin, ya misalnya. Ini pastikan miskin ya, tetangga jenengan misalnya. Yang ideal memang 30 tadi. Ya, berarti 1,5 kilo atau sehari 1 bungkusan. Ya, kalau enggak ada ajarannya 10 ya itu dibagi lah 45 bagi 10 wong berarti 4,5 kiloan. Ya, yang pastikan adanya orang miskin berapa. Ya, ngoten carane bayar fidyah. Jadi orang tua yang benar-benar tuang itu warenta itu boleh tidak berpuasa dan wajib bayar fidyah karena dia termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Mana yang lebih utama, berhijrah demi anak-anak yang ingin menuntut ilmu syar'i, sekolah di sekolah sunnah, atau hidup dan merawat ibu yang sudah tua namun di sekelilingnya masih banyak anak-anaknya yang lain. Serba salah ya. Kalau bisa keduanya, kalau harus memilih para jamaah dimulakan Allah, seorang wanita istri itu melok suami. Ya, apa anunya suami, pertimbangan suami lah. Ya. Kalau seorang suami itu memang wajib merawat ibu. Anak lanang wajib merawat ibunya. Anak wedok sunnah izin dulu pada suaminya. Ya, karena dia sudah tanggung jawabnya suaminya. Tapi kalau anak lanang tetap orang tuane yang terutama. Jangan sampai anak lanang yang menghindar, justru yang open biasanya anak wedok-wedok, jangan sampai. Ya, maka ini para jamaah dimulakan, andai kan harus pilihan, ya masih banyak anak-anak yang lain, ya ini dikumpul lah yang enak, anak-anak yang lain bodoh-bodoh, adik, mas, mbak, ya iki mbak iki wis duwe rumah tangga, anak iki karo ya bojone mbak. Nah, kalau dia perempuan ya maka tetap harus rundingan dengan suaminya untuk memutuskan ini karena dia ikut suaminya. Ya, dibicarakan keduanya sama baik, lihat kondisional. Kalau ini orang lanang, anak lanang ya ibunya yang utama dulu ya, sambil anaknya dicarikan solusi, pasti banyak solusi ya, baik itu ya sekolah yang di sekitar yang ada syar'inya atau diikutkan les yang sesuai syar'i dan lain sebagainya, masih banyak solusi sebenarnya ya. Jadi ini kasus per kasus, butuh detail menjawabnya. Wallahu ta'ala alam. Lanjut, bismillah, apa hukumnya memperjuangkan khilafah? Karena ada kelompok yang meyakini wajibnya memperjuangkan khilafah dan meyakini bahwa pentingnya mendirikan negara khilafah dengan dalil. Saat wafatnya Rasulullah, para sahabat menunda penguburan jenazah Rasulullah selama 3 hari karena untuk memutuskan khalifah setelahnya. Yang pertama, para jamaah dimulakan Allah, yang wajib bagi kita itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Artinya menjalankan syariat. Ya. Dan khilafah itu adalah sebagian kecil dari syariat. Bukan syariat itu di bawah khilafah. Ya. Kita yang wajib adalah sekali lagi menjalankan syariat. Dan kalau itu wajib, misalnya yang wajib mendirikan khilafah, betapa Nabi dan Rasul yang punya kerajaan, yang jadi pemimpin siapa? Bisa dihitung. Nabi Daud, Nabi Sulaiman,
ya Nabi Muhammad. Yang lain tidak jadi raja, jadi rakyat, dan tidak berhasil mendirikan negara Islam, ya. Tapi apakah mereka tidak menjalankan syariat? Menjalankan syariat. Jadi harus dibalik, jangan dari atas ke bawah. Artinya syariat itu tidak bisa dijalankan kalau tidak ada khilafah. Dibalik, syariat dijalankan, nanti dapat hadiah oleh Allah berupa khilafah. Otomatis. Wong kita perjalanan negeri Indonesia saja, yang menentang syariat Islam itu bukan orang non muslim, ya wong Islam dewe kok. Ya wong Islam dewe, karena nggak paham. Ya, dan syariat Islam itu jangan disempitkan hanya negara Islam. Apakah orang kita itu tidak menjalankan syariat Islam? Sholat ini syariat Islam nggak? Syariat. Dijalankan kan ini? Jalankan. Ngaji ilmu ini bisa, ini syariat Islam. Berarti kita menjalankan syariat. Jangan dipersempit hanya negara. Ketika tidak berhasil membentuk negara Islam dalam konsep itu, berarti kita tidak menjalankan syariat Islam. Ini terlalu sempit pemikiran itu. Dan itu adalah hadiah dari Allah ketika kita sudah menjalankan syariatnya. Kalau tidak menjalankan syariatnya, lalu tiba-tiba kita mendirikan sing bubarno lho rakyatnya dewe. Ya, tapi kalau dibalik rakyatnya ini menjalankan syariat, maka yang minta loh syariatnya itu rakyatnya dewe yang minta nanti. Makanya difahamkan dulu, difahamkan. Itu ya, jadi kita kewajibannya adalah menegakkan tauhid, menjalankan syariat, bukan mendirikan khilafah. Ya, adapun subuhatnya di sini adalah saat wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat menunda penguburan jenazah karena untuk memutuskan khalifah setelahnya. Bukan itu. Yang dikhawatirkan ketika itu adalah oleh Umar, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, umat Islam langsung terpecah. Ya. Ketika orang-orang Ansor Rasulullah wafat, mereka itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'ad, yang kumpul sana. Mereka itu sudah menunjuk khalifah. Datanglah dua orang ini yang utama, ada yang laporan, ayo Abu Bakar, Umar, di sana orang-orang sudah berunding untuk siapa pengganti Rasulullah. Sempat dil-dilan, wes gini aja. Ya, kamu orang Muhajirin punya pemimpin, kami orang Ansor punya pemimpin. Ya. Lalu sama Abu Bakar dan Umar diingatkan. Ya, kalian punya keutamaan, penolong begini. Tapi ya ingat, saya pernah mendengar tidaklah kepemimpinan kecuali pada orang Quraisy. Nah, para sahabat Ansor kena hadis, mereka tunduk. Ya, ucapan Rasulullah mengatakan demikian, tunduklah mereka langsung. Oh iya dah, seperti itu. Akhirnya mereka ya sudah pasrah karena hawa nafsunya mereka tundukkan kepada yang datang pada Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran dan hadis. Ya, jadi sampai 3 hari itu bukan karena tapi karena mengkhawatirkan terjadinya perpecahan seperti itu, sehingga diselesaikanlah dulu baru kemudian. Dan itu tidak hanya karena urusan ini selesai 1 hari kok, malam kok sudah selesai. Yang membuat lama itu juga adalah bondong-bondongnya orang untuk menjenguk Rasulullah ini, melihat wajah terakhirnya. Bahkan itu antri ketika itu disebutkan. Ya, dari kabilah ini semuanya antri, ya, sambil kemudian berselisih dimakamkan di mana. Jadi solusinya lagi Abu Bakar yang dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar kemudian mengatakan begini, aku pernah mendengar Rasulullah tidaklah seorang nabi itu dimakamkan kecuali di mana dia wafat. Ya, sehingga kemudian para sahabat ya jadinya ndak yakin, gitu dah. Akhirnya dimakamkan di kamarnya Aisyah, itu tempat Rasulullah wafat itu. Jadi makamnya Rasulullah itu dulu kamarnya Aisyah. Itu jadi sebab sampai 3 hari itu banyak sebab. Yang pertama juga tadi khawatir ini perpecahan diselesaikan dulu. Yang kedua orang takziah berbondong-bondong. Yang ketiga para sahabat ini masih bingung ketika itu dimakamkan di mana. Sedangkan Abu Bakar keluar masih menyelesaikan sana. Akhirnya datang ke anaknya, Aisyah itu anaknya yang jadi istrinya Rasulullah, dikabari, ya, suamimu tuh, ya, Rasulullah itu pernah bilang seorang nabi itu dimakamkan di mana dia wafat. Itu ya. Jadi seperti itu para jamaah dimulakan Allah, jangan dipersempit ya syariah itu dengan hanya khilafah. Salat ini syariah, ya, bakti pada orang tua ini syariah. Ya. Demikian wallahu taala alam.
Bagaimana dengan pembacaan qunut di pertengahan bulan Ramadan ketika sholat witir? Apa itu memang dibaca? Tidak. Dan jika memang dibaca, itu dimulai dari hari keberapa di bulan Ramadan. Itu sunnah, ya, sunnah yang benar qunut witir memang. Kalau subuh itu masih lebih, kalau kita teliti itu enggak, ya. Yang sunnahnya di witir. Cuma untuk kapan dibaca atau enggak itu terserah, tidak harus di 10 malam terakhir atau pertengahan. Mulai awal juga enggak apa-apa kalau mau baca. Enggak dibaca juga tidak masalah, ya. Demikian. Dan Allahumma rabba di da'wati apa doa witir itu? Kok keliru. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Itu yang benar memang itu doa witir, qunut witir, bukan qunut subuh. Ya, itu doa qunut witir. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Ya. Sampun ya, sudah setengah 12 kita. Memang saya pastikan sampai selesai zuhur supaya nggak pergi. Kita sholat jamaah zuhur di sini ya, supaya kalau kita bertempat di musola itu diusahakan sampai zuhur jamaah di sini, kemudian kita baru pulang. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya. Saya mohon ampun pada Allah. Semoga hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat, diberikan istiqomah dan diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.